aku selalu teringat pada kejadian itu. Semua memoriku kembalinya ke sana. Maka ketika kita gitu ya, sedih itu nggak apa-apa, kecewa itu nggak apa-apa gitu kan, nangis itu juga nggak apa-apa. Namanya juga bencana ya, tidak semua orang juga sekuat mereka kok untuk menghadapi. Belum tentu kita yang ada di sini ketika di posisinya mereka juga bisa sekuat mereka loh gitu. Cuman itu adalah fase ketika bala bantuan itu datang, gitu kan. Kemudian setelah obat pereda nyeri ini hilang, gitu ya, atau sudah habis, gitu ya dosisnya, kita mulai ngerasain sakit, gitu ya. Mulai kerasa Sepi, kerasa banget situasi bencananya. betul. Kita mulai ngerasa, oh lututku sakit ya, oh ada luka di lutut, Perih, ya. kerasa Perih ya, sakit nyeri ini. Selama ini ada yang bantu aku bopong, gitu ya. Selama ini ada relawan yang membantuku. Kemudian ada di fase, oh aku harus ini nih, mulai belajar ke kamar mandi, gitu ya. Maka kita harus berada di posisi, kita tidak boleh nih terus-terusan menyalahkan kondisi. Entah itu kondisi yang bencana ini disebabkan oleh apa, oleh siapa, ya. Kita tidak boleh terus-terusan berada dalam kondisi itu. Kita harus merubah mindset kita nih. Wah, berarti merubah cara pandang juga ya, Bu. Betul. Stop untuk menyalahkan orang yang berada di luar kita, yang tidak berada dalam kendali kita. Oke. Apapun yang terjadi di luar kita, itu kan kita tidak bisa mengontrol ya. Tidak punya kehendak untuk mengatur Betul. juga. Terjadinya bencana, kita jatuh dari motor, itu kan bukan di dalam kontrol kita, gitu ya. Maka gimana caranya biar aku bisa jalan lagi, bisa melanjutkan hidup lagi? Maka aku harus merubah perspektif gitu. Perspektif cara pandangku yang dulunya aku menyalahkan, ya soalnya aku ditabrak sama orang itu tadi gitu ya. Ya soalnya pohon-pohonnya tidak dijaga, ditebangin, maka terjadi banjir seperti ini. Oke, mau diulang kondisi itu? Kan tidak, itu sudah terjadi. Maka kita harus menerima. Yang paling pertama harus dilakukan adalah kita menerima Menerima situasi yang ada biar, kenapa tuh, Bu? Ya, kita harus menerima dulu. Ketika kita tidak ada kondisi atau tidak berada dalam situasi, oke, aku menerima, aku jatuh, ya mungkin aku sempat salah ya karena aku nyebrang gak lihat-lihat atau seperti apa gitu ya. Yang penting adalah kita menerima dulu. Ya, kita terima, oke, aku berada dalam kondisi seperti ini. Apapun yang sudah terjadi, maka aku harus tetap melanjutkan kehidupanku. Ya, berhenti untuk menyalahkan orang lain, aku akan melanjutkan hidupku. Berarti poin utamanya adalah selain menerima, stop menyalahkan hal-hal yang di luar kendali kita. Betul. Karena memang nggak bisa kita rubah, nggak ada daya untuk merubahnya juga ya. Nggak bisa kita kontrol kan ya. Betul sekali. Semua itu harus tetap berjalan gitu ya. Nah, kalau tadi saya kan sempat menyinggung tentang dampak psikologis nih, pasti akan sangat berkaitan dengan emosi. Gimana cara para pekerja ini bisa memanajemen dan bisa mengenali emosinya dengan baik di situasi yang nggak baik gitu, Bu. Mengenali dan emosi. Memanajemen emosi. Kembali lagi pada bahwa kita itu ketika dalam kondisi yang jatuh itu tadi, kita tidak langsung menerima gitu. Oke. Gitu kan. Tapi biasanya ada beberapa orang yang punya resiliensi yang bagus, daya tahan yang bagus gitu ya. Kalau dalam kondisi bencana seperti itu, biasanya akan ada orang profesional ya, seorang profesional biasanya psikolog yang akan dikirimkan ke lokasi-lokasi seperti itu. Ketika kita gitu ya, kita ini sebagai korban, kita merasa bahwa kok aku nggak bisa tidur ya, kok aku selalu kebayang kondisi atau kejadian pada waktu itu ya. Aku lebih suka marah-marah sekarang. Bahkan ada momen dimana ketika aku sendirian, aku itu bisa histeris gitu ya, karena aku mengingat
situasi yang mengerikan ketika banjir, air itu datang menggulung rumah-rumah orang gitu ya. Aku selalu teringat pada kejadian itu. Semua memoriku kembalinya ke sana. Maka ketika kita gitu ya, sebagai korban kita merasa bahwa aku tidak bisa mengatasi masalahku ini sendiri gitu ya, atau aku tidak bisa mengatasi emosiku ini sendiri, mungkin bisa datang ke bantuan profesional itu tadi. Para ahli yang datang Para di sana ahli, ya, berarti betul, bisa para relawan. menghampiri para orang-orang yang memang bertujuan untuk menolong mereka ya, kayak seek help. Aku Iya. butuh nih dibantu karena wah di situasi yang kayak gini aku nggak bisa sendirian terus mengatasi ini. Betul. Karena biasanya kan ya itu tadi yang kondisi PTSD itu ya, dia kembali selalu teringat pada kondisi-kondisi ketika terjadinya bencana gitu ya. Ketika kita sendiri merasa bahwa aku nggak mampu untuk mengatasi ini gitu ya, maka boleh kok datang ke profesional. Tapi kalau merasa bahwa oh aku masih bisa, ya walaupun aku nggak bisa tidur gitu ya, tidurnya hanya sejam 2 jam, nggak apa-apa, yang penting aku bisa tidur gitu ya. Kita bisa melakukan pertolongan pertama pada diri kita ya. Yang pertama adalah yang selalu saya ini kan dalam kondisi yang seperti itu adalah coba yuk kita mainkan pernafasan kita gitu ya. Oke, teknik pernafasan. Ya, di teknik pernafasan kita ambil nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan dari mulut, perlahan sambil dirasakan. Kemudian lakukan lagi sampai kita merasa dalam kondisi yang Relax, lebih tenang, lebih rileks. Kita tahu kita harus seperti apa. Begitu. Oke, berarti mereka baiknya harus menerima emosi mereka juga ya Bu, selain menerima bencana, bahwa nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa aku ngerasa ini tapi di sisi lain mereka juga jangan takut buat meminta tolong kepada para ahli yang ada di sana. Jangan ngerasa kayak nggak malu, nggak ini itu. Betul ya. Paham. Yang paling pertama adalah sedih itu nggak apa-apa, kecewa itu nggak apa-apa gitu kan, nangis itu juga nggak apa-apa. Namanya juga bencana ya, tidak semua orang juga sekuat mereka kok untuk menghadapi. Belum tentu kita yang ada di sini ketika di posisinya mereka juga bisa sekuat mereka loh gitu. Cuman yuk kita coba untuk tidak mendenial ya terhadap perasaan yang sedang kita alami. Rasa-rasa enggak kok, aku nggak sedih kok kehilangan pekerjaanku, aku biasa saja. Tapi giliran sudah di rumah sendirian bisa nangis kenceng gitu ya, atau bahkan ini semua karena gini. Ya, oke. Kamu kehilangan pekerjaanmu, kamu sedih. Iya, aku sedih. Oke, setelah ini kamu mau ngapain? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, kamu mau fokus ke apa sekarang? Betul. Latihan pernapasan, wah emang penting banget ya Bu. Kalau saya pikir-pikir, berarti selain menenangkan kondisi psikologis, berarti langkah-langkah yang paling awal adalah menenangkan tubuh terlebih dahulu. Biasanya kan kadang ada juga ya Bu, saking takutnya tuh gemeter kayak jadi histeris, setelah bencana gitu. Betul banget, banyak reaksi psikologis yang sangat beragam ya, kompleks gitu. Nah tadi kan juga saya sempat tanya nih Bu ke apa ini tentang emosi, pengelola apa ini emosi, seputar emosi tadi. Nah saya mau tanya nih, sebagai seorang psikolog nih Bu, cara mengelola emosi yang benar-benar optimal dan sehat untuk membantu mereka bisa survive dan hingga pulih di kondisi yang lebih baik ya, itu gimana sih Bu baiknya? Oke. Yang pasti yang tadi ya, ketika dalam kondisi bencana kita mengaminkan apa yang kita rasakan gitu. Ya memang aku sedih, memang aku kecewa, aku marah karena aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan rumahku. Kemudian ketika sudah di fase itu selesai, oke, sekarang kita waktunya untuk menerima, melakukan pelatihan pernafasan tadi ya, menenangkan diri gitu ya. Setelah kita menerima kondisi itu, kita menenangkan diri. Kemudian jika dirasa
saya sudah cukup, saya sudah bisa untuk melanjutkan aktivitas saya nggak apa-apa kerjanya nggak harus di tempat yang sebelumnya gitu ya. Yang penting saya masih bisa untuk menghidupi keluarga saya. Kemudian ketika ternyata sudah sampai di tahap aku sudah bekerja, tapi kenapa aku masih belum bisa menerima ya? Karena aku masih kebayang dengan kondisi waktu bencana waktu itu, maka bisa datang ke profesional seperti itu. Atau kita juga bisa, kalau kita terus teringat dalam kondisi itu, kita alihkan pada kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. After terjadinya bencana, ketika kita sudah beraktivitas normal gitu ya, ketika kita sudah hidup selayaknya sebelum terjadinya bencana, maka kita bisa mencari kesibukan-kesibukan yang bisa mengalihkan dari perasaan-perasaan atau pemikiran yang irasional seperti itu. Tapi itu kan terlalu jauh ya Bu, kalau misal harus di kondisi kita pulih dulu nih, harus beraktivitas normal dulu. Oke, kalau itu merasa bahwa terlalu jauh, iya. Ketika kita misal di sana gitu ya, masih dalam kondisi yang banyak relawan, gimana sih cara kita untuk tetap bisa berpikiran positif? Yuk kita bisa membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Mungkin dia adalah dulunya ya, sebelum terjadi bencana, dia adalah seorang tenaga kesehatan. Kita bisa nih mulai membantu relawan-relawan yang ada di sana, atau saudara-saudara terdekat kita yang butuh bantuan, kita bantu dulu untuk kita menyibukkan diri. Biar kita tidak fokus pada apa sih yang sebenarnya kita rasakan itu tadi. Tidak fokus pada bencana itu. Begitu. Oke teman Warta, kalau tadi kita sudah berbincang sangat-sangat kompleks dan panjang ya, gimana sih dampak kejadian bencana yang cukup bikin kita ngerasa sedih, gak enak ya ke para pekerja ini. Dan poin utama yang paling saya tangkap di perbincangan kali ini adalah bagi para pekerja ya terutamanya, dan bagi selain pekerja juga gak apa-apa loh, bahwa menerima kondisi, menerima emosi, menerima kejadian yang ada di sekitar kita itu sangat-sangat perlu dilakukan, karena itu adalah awal mula kebangkitan kita. Jadi kayak setelah menerima juga jangan takut juga teman-teman buat nyari pertolongan. Seperti di sana kan pasti banyak relawan, banyak ahli yang datang, kayak psikolog terutamanya ya. Kalau kalian ngerasa mental kalian nggak baik-baik aja, jangan takut untuk minta tolong, jangan malu juga, karena memang mereka semua yang hadir di sana adalah untuk membantu para korban bencana. Kemudian setelah jangan lupa memberikan bantuan, yang saya tangkap adalah jangan lupa untuk bangkit teman-teman, karena kita nggak mungkin untuk berdiam terus di kubangan kesedihan, untuk menikmati kesedihan terus, karena hidup juga harus tetap berjalan ya, mau gimana pun kondisinya. Kita juga nggak bisa stuck terus-menerus, bener nggak Bu Dava? Ya, betul. Jadi ketika kita dalam suatu kondisi ya yang seperti itu, rasanya kita perlu nih tetap menerima gitu ya, menerima segala emosi yang kita rasakan. Mau kita marah, mau kita sedih, mau kita kecewa, kita harus tetap untuk menerima kondisi itu gitu ya. Kalau kita sudah menerima nih, saya sudah menerima kondisi ini, oke, yuk kita tentukan target hidup kita selanjutnya. Kita mau akan terus di kondisi kesedihan ini kah? Tentu tidak. Pasti kita akan bangkit, kita akan melanjutkan hidup kita. Maka yuk setelah terjadi kondisi ini, kita tentukan tujuan hidup kita selanjutnya, yaitu lebih baik lagi, kita bisa mencari pekerjaan lagi, kita bangkit dari kesedihan itu. Oke. Terima kasih banyak Bu Dava atas perbincangan yang sangat-sangat banyak ilmunya, banyak insight baru tentang gimana sih menangani banyak dampak psikologis yang ada pada diri mereka. Kita juga berharap ya Bu, biar semoga para orang-orang yang terdampak yang ada di sana bisa diberi kekuatan untuk kembali pulih dan bangkit kedisya kala. Semoga saudara-saudara kita sekali. segera mendapatkan kekuatan ya untuk bangkit, untuk kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala gitu ya, bisa melanjutkan hidupnya lagi, bisa mendapatkan kekuatan super.
Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Dava atas waktu yang telah diberikan di podcast kali ini. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton podcast ini. Saya Alvareta Manadaiva sebagai host dan Ibu Dava sebagai narasumber. Pamit undur diri. Terima kasih Tuan Warta.